Mari kita akan belajar sesuatu mengenai apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan tadi ada satu pertanyaan yang penting yang kita semua tahu dari pokok dari cerita ini. Apa pertanyaan itu? Yaitu pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang menjadi dasar dari seluruh cerita ini. Nah, Tuhan ingin gerejanya dibangun berdasarkan kasih. Karena memang kasihlah yang menjadi alasan utama Tuhan melakukan segala sesuatu. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tanpa kasih Tuhan tidak mengosongkan dirinya lalu menjadi serupa dengan manusia. Tanpa kasih itu semua tidak akan terjadi. Dasar pelayanan Tuhan adalah kasih ya. Ketika hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka pasti terjadi sesuatu di situ. Terjadi apa? Mujizat. Ya. Air menjadi anggur. Seperti yang terjadi di Kana. Terjadi apa lagi? Kesembuhan. Ya. Banyak orang kusta yang dimana dipandang wah sudah tidak memiliki harapan, bahkan mereka adalah orang yang terasing, orang yang dipandang sebagai orang yang ya memiliki aib ya. Tetapi Tuhan menyembuhkan, Tuhan mencelekkan orang buta, Tuhan membangkitkan orang yang mati, Tuhan memulihkan Sakeus yang kehidupannya tidak baik menjadi baik. Lalu juga ada pengampunan seperti perempuan yang datang pada Tuhan, menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya dengan minyak yang wangi. Tetapi dia memiliki pengampunan dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, semuanya didasarkan kepada yang namanya kasih. Semuanya dilakukan Tuhan berdasarkan kasih. Ya, Tuhan Yesus menggambarkan ya orang-orang percaya itu sebagai anak-anak domba ya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Lalu dalam Yohanes 21 ayat 16 digambarkan gereja Tuhan itu digambarkan sebagai domba-dombanya Tuhan. Maka ketika Tuhan ingin meninggalkan ya mereka secara jasmani, Tuhan juga harus ada seorang gembala. Nah, disinilah terjadi percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, di mana di situ Tuhan Yesus merindukan bahwa ingin Petrus ini menjadi gembala ya bagi domba-domba yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Ya memang Tuhan Yesus tidak benar-benar meninggalkan, karena sekalipun Tuhan Yesus di surga, ya Tuhan Yesus akan tetap menjaga. Tetapi Tuhan rindu ya. Di situ ada panggilan Petrus. Tuhan memanggil Petrus. Dikatakan di situ, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya untuk menggembalakan atau untuk melayani Tuhan, itu harus ada dasar yang namanya kasih. Nah, sampai Tuhan menanyai Petrus kali, Tuhan ingin melihat bagaimana kesungguhan Petrus. Nah, di dalam melayani Tuhan, di dalam gereja Tuhan, tentu saja ya domba-domba ini memerlukan gembala yang bisa merawat domba-domba itu, yang bisa memberikan firman Tuhan yang segar, bukan perkataan-perkataan yang biasa, tetapi perkataan firman Tuhan yang segar, yang datang dari ilham Allah. Ya. Karena apa? Ya, domba-domba itu cenderungnya apa? Ya, mereka tidak sadar bahaya, mereka memerlukan bimbingan, perlindungan. Ya. Lalu secara rohani ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini memerlukan gembala
yang bisa menegur kita ketika kita salah. Nah, itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, secara khusus Tuhan mendatangi Petrus sebagai murid yang diinginkan Tuhan, yang diberi kepercayaan Tuhan untuk menggembalakan dombanya. Nah, maka pertanyaan paling penting yang Tuhan tanyakan adalah, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Lalu kita tentu saja bertanya, kasih seperti apa yang diharapkan Tuhan sehingga ia perlu menanyai Petrus sampai 3 kali? Ya, saya juga berpikir, Tuhan ini apa ya kok sampai 3 kali, pasti ada sesuatu. Ya di dalam kayak bahasa orang Semit ya, atau ya bisa kita sebut orang-orang ya rumpun nada di Timur Tengah, itu sesuatu yang diulang secara berulang-ulang, kata yang diulang-ulang itu memiliki arti yang sangat penting ya. Kalau bahasa Inggrisnya very, itu sangat. Tapi kalau sampai 3 kali itu artinya ekstrim, sangat-sangat, extremely. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus yang ditanyakan kepadanya sampai 3 kali, berarti itu menandakan bahwa pertanyaan itu sangat penting. Nah, atau Tuhan Yesus ingin menanyakan pada Petrus begini, Petrus, apakah engkau sangat mengasihi aku? Nah, jika Tuhan Yesus tidak mengasihi Petrus, saya berpikir tentu saja Tuhan tidak akan pernah menanyakan hal itu. Saya percaya kenapa Tuhan menanyakan itu, karena Tuhan Yesus sendiri sangat mengasihi Petrus. Maka itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Ya, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting juga bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, kita sebagai orang percaya juga ini berlaku bagi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sangat? Ya, kita semua harus memiliki kasih kita secara pribadi ya, dari hati kita kepada Tuhan Yesus. Lewat kita bisa lakukan dengan pengabdian kita kepada Tuhan di dalam sikap hidup kita, cara hidup kita, juga dalam pelayanan kita. Nah, setelah ketiga kalinya ya Petrus ditanya, lalu di situ dituliskan, lalu Petrus sedih dan ia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya, saya merenungkan hal ini. Kenapa ya Petrus sedih? Ya, mungkin kalau saya ditanya, saya mungkin juga sama ya, sedih. Ya, mengapa Petrus sedih ya? Ya, kalau saya renungkan di dalam hati saya, ya, mungkin juga Petrus mengalami hal yang sama. Dia tahu, dia ingin mengasihi Tuhan dengan sangat. Tetapi secara manusia seringkali kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Banyak sekali hal di dalam hidup kita, terutama tubuh kita, daging kita yang menghambat. Ya mungkin Petrus ingat ya, Tuhan, Kau tahu aku ini ingin sekali mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sangat. Tetapi apa? Petrus ingat, wah, tapi aku juga sudah pernah menyangkal Tuhan. Ya. Itu sesuatu bagi Petrus, itu sesuatu kejatuhan baginya yang sangat dalam. Ya. Saya percaya Petrus sangat menyesal, sangat sedih dengan kejadian itu. Saya percaya kenapa kok Petrus bisa menangis waktu dia menyangkal Tuhan Yesus. Karena apa? Sebenarnya dia tidak mau menyangkal, tapi dia tidak mampu. Nah, maka di sini terlihat sampai 3 kali Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu yang terakhir nih, dia katakan, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi. Ya, lalu setelah Tuhan Yesus menanyai Petrus, Tuhan menjelaskan ya, di situ ada
cerita akhir hidup dari Petrus. Tuhan menjelaskan akhir hidup Petrus. Jalan hidup Petrus itu adalah juga jalan salib. Di tahun yang hampir sama dengan Paulus ini, Petrus juga mati dan matinya disalib. Dan dia meminta disalib tidak seperti Tuhan. Kalau Tuhan ya kepalanya masih di atas, tapi Petrus merasa saya tidak layak kalau saya disalib seperti Tuhan. Saya lebih hina. Nah, lalu Petrus ini meminta ya di dalam akhir hidupnya dia meminta dia disalib dengan kepala yang terbalik. Ya, Petrus tahu bahwa ketika mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu sesuatu yang ya secara manusia sulit. Tetapi oleh anugerah Tuhan Petrus dimampukan. Ya. Kasih yang bangkit di dalam kehidupan kita, kasih Kristus itu membuat kita dimampukan untuk kita juga dapat menjalani rencana Tuhan seperti Petrus. Ya. Rencana Tuhan selalu berbicara tentang yang namanya kekekalan. Rencana Tuhan bukan sesuatu yang hanya berhenti sampai di bumi ini. Ya, kalau secara manusia pasti kita akan melihat, wah Petrus ini hidupnya matinya sengsara, matinya celaka. Ya, orang bisa bilang seperti itu. Tetapi di balik itu semua yang tidak diketahui bumi ini, yaitu adalah ada mahkota di balik salib itu. Ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan Petrus, saya juga menyadari bahwa saya merasakan hal yang sama mungkin apa yang dirasakan Petrus. Ya, sedih ya kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu terasa sedih di dalam kehidupan kita. Ya, maka mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan sangat. Ya, ya. Nah, kalau ada kasih yang penuh, ada juga ya kasih yang suam-suam ya. Kasih yang setengah, kasih yang demikian itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan rindu kita mengasihi Tuhan itu dengan penuh, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku dalam mengasihi Tuhan. Nah, mari kita akan melihat ya salah satu contoh di mana ada satu jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16 kita akan melihatnya. Di sini salah satu contoh di mana jemaat ini memiliki ya kasihnya suam-suam. Maka Tuhan menegur jemaat ini. Ya, saya akan membacakannya Wahyu pasal 3 ayat 14 dan sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Tuhan mengasihi kita dengan ekstrim. Ia mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Sadra juga menyatakan, ya, Tuhan Yesus disalib dengan cara yang tidak biasa. Dia dihancurkan, diremukkan. Tidak seperti manusia mati kebanyakan. Dia matinya tidak wajar. Nah, ini namanya ekstrim. Sudah tidak ada lagi bagian tubuhnya yang tidak terluka. Semua terluka, semua dihancurkan. Bahkan hancurnya bukan hanya secara tubuh, tetapi juga jiwanya hancur, merana ya. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya meninggalkan dia semua. Ya. Hancur semua. Nah, Tuhan mengasihi kita dengan ekstrim. Ia mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita. Kasihnya membara, kasihnya mendidih
semangat untuk menyelamatkan kita manusia. Tuhan juga tentu saja ingin kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam semua segi kehidupan kita. Nah, apakah kita mampu? Ya, pasti ada kemampuan yang dari Tuhan. Nah, kalau di situ ada kata suam-suam kuku atau hangat-hangat kuku, ya, itu memiliki makna metafora ya, yaitu artinya kan setengah hati ya, suam-suam kuku, tidak semangat, tanpa semangat. Ya, keadaan ya, bisa dikatakan seperti mati suri. Ya, ini urip ya ora, mati ya ora. Jadi sulit, membingungkan keadaan jemaat Laodikia yang dinyatakan suam-suam kuku. Ini keadaan yang seperti sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini mirip halnya kalau dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 mengenai garam yang menjadi tawar, sehingga akhirnya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dikatakan ya, kita adalah anak-anak Tuhan, garam dan terang dunia. Nah, tetapi kalau garam itu tidak menjadi asin, dengan apa dia diasinkan? Nah, pasti dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Air yang panas itu sama halnya dengan orang Kristen yang hidupnya di dalam rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, di pojok sana masih ada ya, Roma 12 ayat 11 di pojok depan gereja kita, situ dituliskan ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya rohnya tidak suam-suam, tidak hanya anget, tetapi benar-benar terasa panas. Rohnya menyala, ya, sesuatu yang menyala tentu saja itu panas ya. Tuhan sangat mengasihi jemaat Laodikia. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kepada jemaat ini agar mereka selamat tentu saja ya. Agar Tuhan tidak memuntahkan mereka, agar Tuhan tidak menghukum dan menolak. Karena kalau suam-suam kuku ya, itu bagi Tuhan itu tidak serius. Nah, itu membuat seperti ingin dimuntahkan ya. Kalau kita misalnya minum ya, minuman tetapi kalau di lidah kita rasanya membuat mual kita, nah pasti kita akan memuntahkan ya. Bukan karena kita mau memuntahkan, tetapi memang rasanya tidak enak, jadi itu harus dimuntahkan ya. Seperti ya dulu ini cerita lucu, ada satu teman saya, itu saya menyimpan satu ya sabun pel ya, sabun untuk ngepel di kamar itu saya masukkan di botol aqua ya, lalu saya taruh di atas. Nah, teman saya ini ternyata ya memang kebiasaannya itu suka masuk kamar, lalu suka ya ambil misalnya kita punya makanan minuman itu diambil. Nah, lalu dia masuk itu botolnya itu yang ada sabunnya itu mau diminum. Lalu saya ya teriak, jangan, itu sabun. Tapi dia tidak percaya, karena apa? Dipikirnya ya bahasa Jawanya tidak ora oleh dijalui. Padahal itu memang sabun. Nah, lalu nekat diminum sama dia. Ya akhirnya apa? Muntah. Nah, ya kira-kira seperti itu, dimuntahkan. Bukan karena ingin memuntahkan, karena memang ya hal itu tidak bisa diterima. Nah, kalau kita suam-suam kuku, kasih kita tidak membara, kasih kita tidak semangat, itu bagi Tuhan rasanya tidak enak. Maka mari kita kembali ya dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita lihat, kita saksikan. Tuhan Yesus bangkit, dia tidak lalu ya sudah selesai naik ke surga, tetapi tidak. Dia mendatangi murid-muridnya, dia menguatkan, dia membawa murid-muridnya kembali dalam panggilannya.
terlebih khusus kepada Petrus, Tuhan membuat kembali mendidih kasihnya Petrus. Nah, lalu kalau kita melihat Petrus, Petrus sangat-sangat giat melayani Tuhan. Dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia menjadi murid Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Bahkan dia berakhir di kayu salib juga seperti Tuhan Yesus, bahkan lebih mengerikan, kepalanya dibalik. Ya. Nah, maka mari kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari. Ya. Mari kita di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, mari kita waspadai yang namanya suam-suam kuku. Kita pasti tahu tandanya suam-suam kuku. Ya. Suam-suam kuku ini posisi yang membingungkan, ambigu. Nah, contohnya Kristen tetapi kok sepertinya bukan Kristen, nggak jelas. Ke gereja tetapi nggak rindu Tuhan. Ya memang pergi ke gereja tetapi nggak rindu sama Tuhan. Mari kita jangan tinggal di area ini, area suam-suam kuku. Sebab ini terasa tidak enak bagi Tuhan. Maka mari kita ingat pertanyaan Tuhan. Pertanyaan Tuhan itu bukan hanya untuk Petrus, tetapi juga untuk kita. Apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Mari merespon dengan benar kebangkitan Tuhan yang seharusnya menjadi sumber sukacita besar dalam hidup kita. Sebab apa? Kebangkitan itu membuat kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, bahkan berkuasa atas maut. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan kasih Petrus kembali. Maka biar kebangkitan yang sama itu juga kita alami di dalam Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu juga membangkitkan kasih kita kembali. Mari yang suam-suam kuku, mari kita bangkit kembali. Mari yang tidak bergairah, mari kita bangkit kembali. Mari kita jangan ada di area suam-suam kuku. Ya. Mungkin kita sadar, kok aku sekarang sudah tidak excited melayani Tuhan. Mungkin kita merasa, sekarang kok aku kendor membaca firman. Sekarang aku kendor pergi ke gereja. Ya, itu area suam-suam kuku. Maka mari kita segera bangkit. Nah, kita bisa melakukannya. Kita baca pertanyaan Tuhan ini 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, maka itu akan menguji hati kita. Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Maka mari kita jangan tinggal di area yang suam-suam ini. Karena ini area yang berbahaya. Kita anak-anak Tuhan. Maka mari kita menyala di dalam Tuhan. Saya percaya kebangkitan Tuhan yang juga telah membangkitkan semangat Petrus kembali untuk mengasihi Tuhan dan membuat pelayanan Petrus berhasil. Itu juga akan berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita semua terpanggil tidak sama. Tidak mungkin kita semua menjadi rasul Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin kita semua jadi nabi atau hamba Tuhan. Tetapi kita memiliki panggilan kita masing-masing yang jelas. Panggilan Tuhan selalu berujung pada yang namanya kekekalan, yang semuanya mengarah kepada yang namanya kekekalan. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita selama ini menjadi suam-suam kuku ataukah kita membara di dalam Tuhan? Ya, kalau kita membara di dalam Tuhan, mari kita jangan membara sendiri. Tetapi kalau kita melihat teman kita mungkin loyo, ya mari kita semangati. Mari kita ajak kembali dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Saya percaya sesuatu terang itu akan berdampak pasti. Ya,
Maka itu saya percaya kalau firman Tuhan itu katakan, janganlah engkau meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan orang-orang. Itu sungguh sangat benar. Kalau kita meninggalkan persekutuan, kita merasa sendiri. Kadang-kadang ketika kita lemah, ada saudara seiman kita yang semangat. Kita itu bisa ketularan semangat. Kita bisa tertular spirit semangat itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, kalau kita mungkin saat ini mengalami letih lesu di dalam mengiring kita kepada Tuhan, mari kita kembali ke persekutuan, ke hal-hal rohani yang akan mendorong kita semakin mencintai Tuhan. Ya, saya percaya ini bukan hal yang mudah, tetapi Tuhan sudah membuktikan dalam kehidupan Petrus. Petrus berhasil mencapai garis akhir. Saya merasakan apa yang dialami Petrus. Pasti Petrus juga galau. Tuhan, aku dulu pernah gagal, besok apakah aku gagal lagi? Kalau kita membaca kisahnya Petrus itu hampir gagal lagi. Petrus itu hampir gagal lagi. Dia hampir-hampir juga tidak mau meminum cawan, artinya tidak mau dia menggenapi bahwa dia itu memang harus mati juga seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Hampir-hampir Petrus juga akan gagal lagi. Nah, tetapi di sini saya melihat ya, ada kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka biar kebangkitan Tuhan Yesus ini juga memberikan ya, dampak dalam hidup kita. Kita juga bangkit kembali. Ya, mungkin kita sudah mengalami masa-masa yang sulit, yang membuat kita ngelokro, yang membuat kita menjadi gak jelas, suam-suam kuku, yang tidak bergairah lagi di dalam hal-hal yang rohani. Mari kita kembali. Mari kita di dalam kisah ini kita diingatkan kembali. Mari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama. Biar firman Tuhan ini memberkati hidup kita. Kita diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.